Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang Pak. Ya, pada siang hari ini kita akan belajar tentang Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum kita mengawali pelajaran ini, sebaiknya kita membaca doa dulu. Diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum masuki kita absen dulu ya. Yang pertama yaitu Imam Sinatria. Hadir Pak. Yang kedua Muhammad Fauzan. Hadir Pak. Yang ketiga Daud Akhyari. Hadir Pak. Ya, kita hari ini akan membahas tentang Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sebelum memasuki materi, sebelum kepemimpinan Sayyidina Umar ini, siapa yang terlebih dahulu memimpin? Siapa yang tahu? Saya Pak. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, benar. Dan beliau itu memimpin berapa tahun? Ya, Fauzan? Abu Bakar 2 tahun Pak. Nah, bagus, Mas Daud. Nah, memasuki materi yaitu tentang Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu diawali dengan biografi beliau. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah dari Bani Adi, yang masih satu keturunan dari suku Quraisy, dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Azza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada masa itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Sayyidina Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat, bahkan ia menjadi juara gulat atau bela diri di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singanya padang pasir. Dan beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala, atau pada masa itu dijuluki pada masa jahiliyah, tidak memiliki istiadat yang baik terhadap sesama itu, serta menjaga adat istiadat mereka. Itu ini. Yang kedua yaitu kita memasuki materi sebelum Sayyidina Umar masuk Islam. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai seorang peminum berat, yaitu meminum minuman khamar, minuman keras itu. Nah, beberapa catatan mengatakan bahwa pada saat itu sebelum memeluk Islam, atau sebelum zaman jahiliyah, pada Sayyidina Umar itu memeluk agamanya tradisional itu, Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi seseorang muslim, ia tidak menyentuh sama sekali alkohol, meskipun belum diturunkan larangan atau ayat yang diturunkan kepada Nabi itu yang melarang meminum minuman khamar. Beliau tidak menyentuh sama sekali namanya khamar. Pada masa itu ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antisipasi terhadap Nabi. Umar juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini setelah yang ketiga yaitu Sayyidina Umar setelah masuk Islam. Pada puncak kebenciannya sebelum dia masuk Islam, pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Dia pernah ingin sekali membunuh Nabi Muhammad SAW, namun dalam perjalanannya beliau mendengar dari seorang Muslim yang sudah masuk Islam, mendengar saudara beliau masuk Islam. Lalu beliau sangat marah dan beliau mendatangi saudaranya tersebut ke rumahnya saudaranya tersebut. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudaranya yang kebetulan sedang membaca Al-Quran surah At-Toha ayat 1-8. Umar semakin marah dan memukul saudaranya sampai saudaranya itu terluka. Darahnya itu langsung keluar dari mulutnya itu. Namun Umar merasa iba, merasa kasihan ketika melihat saudaranya berdarah akibat pukulannya tadi. Beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut. Tapi dalam riwayat itu
saudara yang tadi tidak memberikan ayat Al-Quran itu karena saudara yang mengatakan ayat ini hanya dipegang hanya untuk orang-orang yang suci. Kan sebelum itu kan beliau kan belum masuk Islam. Nah, beliau menjadi sangat, jadi itu Umar menyatakan, nah saat itu Umar langsung mendatangi Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat sangat ketakutan saat itu. Dan Nabi SAW langsung dilindungi oleh para sahabat-sahabatnya. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW disuruh masuk Sayyidina Umar waktu itu. Dan Sayyidina Umar mengatakan syahadat di hadapan orang-orang muslim. Dan saat itu orang-orang kafir Quraisy sangat terkejut terhadap Sayyidina Umar itu masuk Islam. Dan waktu itu Nabi Muhammad itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nama Umar di Mekah itu ada dua. Yang pertama itu Umar bin Khattab, yang kedua itu namanya Abu Jahal. Namanya siapa ya? Lupa. Umar bin Hisham. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi yang masuk Islam ternyata adalah Sayyidina Umar yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ini adalah kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar. Umar segera melaksanakan tugas kenegaraan dan melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah ditempuh Sayyidina Abu Bakar. Namun beberapa permasalahan mulai muncul akibat meluasnya wilayah Islam sehingga Umar melakukan langkah-langkah kebijaksanaan antisipatif terhadap perkembangan masalah yang dihadapi. Gelombang wilayah Islam meluas hingga Damaskus dan Syria. Jatuh ke tangan Islam, kemudian takluklah tentara Bizantium yang menandakan bahwa seluruh area Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Pada masa Khalifah Umar, kekuasaan Islam mencapai Jazirah Arabia, Palestina, Syria sebagai besar wilayah Persia dan Mesir. Berbagai kerajaan megah dapat ditaklukkan dengan mudah, dan kota-kota Islam seperti Fusta, Kufa, dan Basrah dibangun menjadi kota besar yang banyak ditempati para sahabat dalam kurun waktu 10 tahun. Islam di bawah kendali Sayyidina Umar bin Khattab mencapai puncak kejayaan serta wilayah yang semakin luas. Ini adalah wafatnya, yaitu wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Beliau wafat akibat ditikam atau dibunuh dari pemuda Persia Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba ketika hendak melaksanakan sholat subuh di Masjid An-Nabawi dan menghembuskan nafas terakhir 3 hari penikapan pada 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Ini adalah karakter pemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu berani, tegas, adil, tanggung jawab, sederhana, dan kesetiaan. Nah, Bapak akan menyuruh Anda berdiskusi antara sifat ini 6 ini yang dapat kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama Mas Imam, silakan yang memilih. Mungkin sederhana Pak, karena Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orangnya sangat sederhana. Saya pernah membaca Pak dalam sebuah kitab itu beliau hanya tertidur di bawah pohon. Bahkan seseorang dari luar kota pun tidak menyadari bahwa beliau itu adalah seorang khalifah. Jadi itu sangat sederhana Pak. Padahal dia seorang pemimpin besar, penakluk kekuasaan wilayah-wilayah untuk dijadikan sebagai wilayah kekuasaan Islam. Ya, betul. Yang kedua yaitu Mas Fauzan. Ya, silakan milih yang mana? Berani Pak. Ya. Mengapa saya milih berani? Karena Umar itu memiliki sifat yang sangat berani. Terutama saya pernah membaca satu hadis bahwa setan pun sampai lari terberit-berit melihat Umar bin Khattab. Nah, saking beraninya beliau, saking garangnya beliau tegas terhadap musuh-musuh Islam, terutama setelah dia memeluk agama Islam. Begitu Pak. Ya,
Ada yang pengen dijawab itu? Ditanyakan? Saya Pak mau bertanya. Sedikit saja Pak, contoh daripada kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masa kepemimpinannya. Kebijakan Umar bin Khattab itu dia memikirkan masyarakat dan umat Islam, dan dia tidak sama sekali memikirkan diri dia sendiri. Dia memprioritaskan umat Islam dahulu. Nah itu. Terima kasih Pak. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Boy. Wah,